Jam menunjukkan 3 sore, matahari bersinar hangat dan udara lembab di depan rumah. Aku sedang duduk santai sambil menyiapkan kamera untuk channel 3K Mancing Official. Semua terlihat biasa. Hingga mataku menangkap sesuatu yang bergerak di selokan depan rumah. Aku menunduk, fokus pada bayangan gelap yang bergerak perlahan di air. Awalnya kupikir hanyalah kayu atau sampah, tapi saat bayangan itu menengadah, terlihat mata besar menatap lurus ke arahku. Waduh, ini nyata, gumamku sambil mengangkat kamera. Detak jantungku langsung tidak karuan. Di depan mataku muncul 2 buaya besar, masing-masing lebih dari 2 meter panjangnya. Kulitnya gelap dan bersisik, hampir menyatu dengan air selokan. Detak jantung meningkat. Satu buaya bergerak perlahan, ekornya menghantam air, menciptakan riak besar. Yang satu lagi tampak diam tapi matanya tajam, terus mengamati setiap gerakan kami. Aku berbicara ke kamera dengan suara pelan tapi tegang. Teman-teman, ini bukan lelucon. 2 buaya besar di depan rumahku. Jangan coba di rumah kalian. Kami menahan napas sambil merekam. Setiap gerakan mereka begitu dramatis, ekor menghantam air, mulut sedikit terbuka, napas berat terdengar samar di video. Penonton dibuat tegang, menahan napas bersama kami. Mendekat dengan hati-hati, aku dan teman memutuskan mendekat sedikit, dengan tongkat panjang, untuk melihat lebih jelas. Setiap langkah kami di tepi selokan, terasa menegangkan. Satu buaya tiba-tiba menoleh, air beriak di sekitarnya. Benar-benar buaya nyata, teman-teman. Kalau salah langkah, bisa bahaya. Di situ, sambil merekam, aku mulai bercerita tentang selokan ini, biasanya aman. Tapi mungkin ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, bisa jadi makanan, atau memang mereka baru muncul dari sungai dekat sini. Buaya yang lebih aktif mulai bergerak bersamaan. Riak air makin besar, ekor menghantam sisi selokan. Kamera menangkap detail sisir, mata yang menatap tajam, dan mulut yang sedikit terbuka. Aku mundur perlahan sambil tetap merekam, narasi penuh ketegangan. Ini mungkin satu-satunya kesempatan kalian melihat 2 buaya besar ini. Secara langsung, di depan rumahku, satu buaya mulai bergerak menjauh, sementara yang satu lagi tetap mengintai sekeliling. Aku tetap waspada, merekam setiap detik. Setiap langkah, aku bisa saja memancing mereka marah. Tapi aku harus merekam ini untuk kalian semua. Efek slow motion ditambahkan saat ekor buaya menghantam air, menimbulkan percikan besar detik-detik tegang yang bikin penonton tak bisa berkedip. Buaya perlahan menjauh, menghilang ke ujung selokan. Kamera masih merekam, meninggalkan rasa tegang yang perlahan mereda. Aku menutup dengan refleksi. Pengalaman ini luar biasa, teman-teman. 2 buaya raksasa di depan rumahku. Alam liar itu indah tapi berbahaya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita seru berikutnya di 3K Mancing Official. 2 buaya raksasa muncul dan pergi begitu saja. Apakah mereka akan kembali? Ikuti terus ceritanya. Aku awalnya masih sok tenang. Sambil pegang kamera, aku bilang ke diri sendiri, paling cuma 1 buaya kecil, tapi salah besar. Pas aku condong dikit ke pinggir selokan, plup, 1 kepala buaya muncul. Aku langsung refleks mundur setengah langkah di air. Buaya 1. Belum sempat napas normal. Plup lagi. Yang muncul buaya kedua, lebih besar, lebih hitam, lebih bikin kaki lemas. Di situ aku mulai ngomong ke kamera tapi suara berubah. Teman-teman, ini 2 buaya. Tanganku masih rekam, tapi kakiku udah siap mau lari. 1 buaya nengok ke kiri, yang satu nengok ke kanan. Kayak lagi rapat penting. Aku ngeletuk, ini buaya kok kompak banget ya. Datanya berdua. Kalau jomblo mungkin sedih lihat ini. Buaya yang besar tiba-tiba mengibaskan ekor. Air muncrat. Aku refleks lompat mundur sambil ketawa panik. Woi, santai pak. Kita cuma numpang lewat. Di situ aku sadar. Mulut ketawa, tapi lutut gemetar. Aku lanjut ngomong ke kamera, kalau video tiba-tiba goyang, bukan gempa. Itu tangan saya. Buaya satunya cuma diam. Tatapanku dan tatapan dia ketemu. Aku bilang pelan, kita damai ya. Saya nggak bawa pancing, apalagi bawa ayam. Awalnya aku pikir, selama aku diam, mereka juga diam. Tapi tidak, buaya yang paling besar tiba-tiba geser badan pelan. Air selokan beriak pelan, tapi jelas, bunyi terus. Kayak ada karung pasir diserat di air.
Di situ aku langsung bisik ke kamera, teman-teman. Ini mulai nggak enak. Aku mundur satu langkah. Buaya itu ikut maju setengah badan. Aku mundur lagi. Dia berhenti. Di kepala cuma satu pikiran, ini buaya. Apa sensor geraknya nyala? Buaya yang satunya lagi tadinya diam. Sekarang naikin kepala sedikit. Matanya fokus ke arahku. Aku spontan ngomong, loh, kok sekarang dua-duanya lihat ke sini? Tanganku makin gemetar. Kameranya masih nyala. Tapi sudut rekam udah mulai ngawur. Aku coba bercanda biar gak panik. Tenang, Pak. Kita beda alam. Saya di darat, Bapak di air. Tiba-tiba, buaya besarnya buka mulut sedikit. Bukan lebar, tapi cukup buat nunjukin gigi runcingnya. Aku refleks tarik napas panjang. Waduh, ini senyumnya bukan senyum ramah. Air di selokan mulai beriak makin kuat. Ekor buaya menghantam pelan, tapi berat. Aku sadar. Ini bukan momen lucu lagi. Aku ngomong ke kamera dengan nada serius. Kalau sampai ada suara lari, itu bukan editin. Aku mundur pelan, langkah demi langkah. Tanpa muter badan, buaya itu terus ngikutin dengan mata. Aku berhenti mundur, bukan karena berani, tetapi karena kaki mulai kaku. Jarak kami sekarang mungkin tinggal beberapa langkah saja. Kalau aku jatuh, aku bahkan gak mau mikir lanjutannya. Buaya yang paling besar naikin badan sedikit, bukan berdiri, tapi cukup bikin punggungnya kelihatan jelas di atas air. Di situ aku bisik ke kamera, teman-teman. Ini serius, jaraknya makin dekat. Buaya yang satu lagi mulai muter badan pelan. Ekornya menggesek dinding selokan. Grak, suaranya bikin bulu kuduk berdiri. Aku coba ambil napas. Tangan kiri pegang kamera, tangan kanan cari apa aja yang bisa dipegang. Aku bercanda kecil, tapi suara udah getar. Kalau video ini viral, tolong ingat saya orang baik. Tiba-tiba, bukan lompat, bukan nyerang, tapi cukup keras buat bikin air muncrat ke arahku. Aku refleks lompat mundur, woi santai. Kamera goyang parah. Suara napas kedengeran jelas. Buaya itu berhenti, diam, sunyi, terlalu sunyi. Aku malah makin takut. Aku ngomong pelan, ini biasanya. Sebelum sesuatu terjadi, buaya yang satu lagi sekarang ikut maju setengah badan. Dua-duanya sejajar. Aku sadar, ini bukan 1 lawan 1. Ini 2 lawan 1. Dan aku tanpa senjata, aku mundur lagi. Kali ini tanpa bercanda. Aku berhenti bergerak. Bukan karena berani, tapi karena kalau aku mundur lagi, kakiku bisa nyangkut batu di belakang. Di depan, dua buaya itu diam bersamaan. Terlalu diam. Air di selokan hampir gak bergerak. Cuma ada suara napasku sendiri. Berat, pendek, dan gak beraturan. Aku bisik ke kamera, teman-teman. Ini titik paling ganas. Buaya yang paling besar pelan-pelan merendahkan kepala. Matanya gak berkedip. Aku tahu gerakan itu bukan mau kabur, tapi siap gerak cepat. Tanganku gemetar makin parah. Kamera sedikit turun, lalu naik lagi. Aku mencoba bercanda, tapi suaranya hampir hilang. Pak, kita nggak ada urusan ya. Tiba-tiba, kedua-duanya gerak bareng. Bukan lompat, bukan nyerang, tapi maju satu badan penuh. Air langsung beriak keras. Ekor menghantam dinding selokan. Plak. Aku refleks teriak pendek, astaga. Aku mundur cepat, hampir terpeleset. Kakiku selamat. Tetapi jaraknya sekarang sangat dekat. Di kepalaku cuma satu kalimat. Kalau aku jatuh, habis. Aku ngomong cepat ke kamera, ini bukan konten. Ini serius. Buaya besar buka mulut sedikit lebih lebar. Gigi-giginya kelihatan jelas. Detik itu, otakku kosong. Di depan ada dua buaya besar. Di belakang ada tanah licin dan batu. Maju, mustahil benar. Kalau terpeleset. Selesai, aku sadar. Aku harus ambil keputusan sekarang. Aku tarik napas dalam-dalam, bukan buat tenang, tetapi buat ngumpulin nyali. Aku pelan-pelan turunin badan, bukan jongkok, tapi bikin gerakanku lebih rendah dan pelan. Aku bisik ke kamera, kalau aku tiba-tiba berhenti ngomong. Doain aja, buaya besar gak bergerak, tapi matanya ngikutin setiap inci gerakanku. Buaya satunya lagi naikin kepala sedikit, kayak penasaran. Aku sadar satu hal, mereka sensitif sama gerakan tiba-tiba, jadi aku putuskan satu hal paling berat, mundur pelan. Tanpa memutar badan, satu langkah kecil, buaya diam.
Langkah kedua, air sedikit beriak. Langkah ketiga, buaya besar ngeberatin badan. Aku langsung berhenti, keringat dingin ngalir di punggung. Aku ngomong pelan tapi tegas ke kamera, ini keputusan paling berat yang pernah aku ambil. Buaya itu akhirnya nurunin kepala lagi, aku lanjut mundur. Satu langkah, kedua langkah, sampai akhirnya jarak kami sedikit lebih jauh. Aku pikir mereka bakal balik ke dalam selokan, tapi ternyata tidak. Buaya yang paling besar tiba-tiba belok arah, bukan ke air, tapi ke sisi selokan yang mengarah ke jalan raya. Aku langsung refleks, jangan ke situ. Buaya itu mulai naik perlahan, satu kaki depan naik ke tanah. Badannya berat, tapi stabil. Aku gemetar sambil rekan, teman-teman. Ini bahaya, di atas itu jalan raya. Buaya kedua itu bergerak, tapi lebih pelan, seolah ngikutin dari belakang. Detik demi detik terasa lama, akhirnya buaya besar itu berhasil naik ke pinggir jalan. Aku teriak pelan ke arah jalan, buaya! Ada buaya! Buaya itu diam di pinggir aspal. Kepalanya menghadap jalan, ekornya masih dekat selokan. Mobil lewat pelan, motor berhenti, semua kaget. Buaya kedua akhirnya memilih berhenti di selokan, tidak ikut naik. Beberapa detik kemudian, buaya yang di jalan raya itu berbalik pelan, turun lagi ke selokan. Luka. Air muncrat, dua-duanya akhirnya menjauh ke arah ujung selokan dan menghilang. Aku berdiri lama, tanganku masih pegang kamera. Aku ngomong pelan, hampir seperti bisir. Ini baru saja terjadi di depan rumahku. Teman-teman, ini pengalaman paling menegangkan yang pernah aku alami. Dua buaya besar, bukan di hutan, bukan di sungai, tapi di selokan depan rumah, bahkan sampai ke pinggir jalan raya. Alam liar itu nyata dan sangat dekat dengan kita. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Tetap waspada dimanapun kalian berada. Masih bersama 3 Calvin Mancing Official.